Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Iva Latifah, sekarang sedang berada di Masjid Terapung Gede Bage. Dari sekian banyak destinasi yang bisa dituju, saya memilih Masjid Raya Al-Jabar. Bukan tanpa alasan, melainkan ada banyak keistimewaan di dalamnya. Masjid Raya Al-Jabar ini berlokasi di Cimencerang nomor 14 Cimenerang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Skulptur kaligrafi lafadz Al-Jabar yang megah menyambut di sisi timur area depan masjid. Akses masuknya melalui jembatan Nabi Musa yang menjadi penghubung antara plaza dengan halaman utama masjid. Area pelataran yang luas ini dilengkapi dengan paviliun tempat wudhu outdoor layaknya sedang berada di Masjid Turki. Masjid Raya Al-Jabar ini dibangun di lahan yang luasnya sekitar 25 hektar, memiliki kapasitas 30.000 orang, dengan 10.000 orang di area dalam dan 20.000 orang di area plaza. Masjid Raya Al-Jabar mulai didesain tahun 2015 oleh Ridwan Kamil sebagai masjid raya tingkat pemerintah daerah provinsi yang mengandung filosofi dari salah satu Asmaul Husna, yakni Al-Jabar, yang artinya Maha Perkasa. Bangunan utamanya dirancang dengan luas lantai 99 kali 99 meter persegi, sesuai dengan angka Asmaul Husna juga. Nah pemirsa, yang menariknya, arsitektur Masjid Raya Al-Jabar ini merupakan perpaduan arsitektur modern kontemporer dengan aksentuasi Masjid Turki, didesain dengan sentuhan khas Jawa Barat. Besar dan tingginya ruang sholat, ditambah lagi tidak ada kolom-kolom yang menghalangi, membuat ruangan menjadi monumental. Ketika memasuki ruangan, kita akan merasa sangat kecil, terlebih dengan adanya Royal Crown yang berada di puncak plafon area sholat, berupa lafadz Allah yang berukuran sangat besar. Selain ada standing AC yang membuat nyaman, ada juga keindahan dari simbol identitas 27 kabupaten atau kota yang melekat di relung pintu-pintu masjid. Sejak awal, masjid ini didesain agar lebih inklusif dan ramah pengunjung, terutama bagi lansia dan disabilitas, karena ada akses rem dan 2 lift yang memadai. Selain itu, ada tempat wudhu dan WC khusus difabel juga loh. Masjid Agung ini berdiri kokoh di atas danau retensi yang bermanfaat sebagai tampungan air baku untuk musim kemarau dan penguatan pengendalian banjir. Di area luar sekeliling danau terdapat taman tematik yang didesain sesuai dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Pemirsa, sekarang kita beralih ke lantai dasar masjid. Di sini terdapat Ma'rad Masjid Raya Al-Jabar, yaitu museum yang merekam jejak perjalanan dakwah Islam di tanah Pasundan yang tidak lepas dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Informasi dakwah tersebut disajikan dan dikemas melalui berbagai media yang kekinian dan canggih sehingga menjadi sarana edukasi kreatif dan rekreatif. Penasaran bagaimana atmosfer keindahan dari galeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan kemana-mana, simak terus liputannya. Selama pengunjung menelusuri galeri ini akan dipandu oleh petugas yang secara bergantian menjelaskan sejarah di setiap zonanya. Galeri Rasulullah ini terdiri dari 4 zona utama, yakni diawali oleh fase prakenabian, fase Mekah, fase Madinah, dan sejarah Islam di Jawa Barat. Isi museum didominasi multimedia dan grafis sebanyak 56%, selebihnya benda koleksi, maket, dan diorama. Museum ini juga menerapkan teknologi video and table mapping, augmented reality, sehingga bisa menjelaskan cerita sejarah dengan interaktif kepada pengunjung galeri. Kita juga bisa melihat beberapa replika lainnya seperti tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perabot dalam rumah Nabi, baju perang, dan senjata umat Islam. Yang menariknya, ada video mapping tentang sejarah Isra Mi'raj yang disajikan sangat lengkap loh. Selain itu, ada replika dari Gua Hiro, tempat persembunyian, dan wahyu pertama turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bagi pemirsa yang ingin berkunjung ke Galeri Rasulullah Masjid Raya Al-Jabar, harus melakukan pemesanan tiket terlebih dahulu melalui aplikasi Sapa Warga. Harga tiket masuknya untuk saat ini Rp0 dan kedepannya akan ada penyesuaian harga tiket masuk. Adapun jam operasionalnya dimulai pukul 13 sampai 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Rabu sampai Minggu. Kemana lagi bisa wisata religi ditambah self-healing versi Islami, kalau bukan ke Museum Galeri Rasulullah Masjid Raya Al-Jabar. Selain adanya pelayanan kesehatan gratis, adanya juga ramah lansia. Jadi ada fasilitas kursi roda. Kami bisa memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat dan umat Islam. Semua lapisan umat Islam tentunya. Dan juga harapan kami masjid ini bisa tetap hidup dan terus hidup dengan kegiatan-kegiatan dan memberikan edukasi yang cukup berintegritas kepada masyarakat. Harapan dari kami, masjid ini tuh bisa berdikari tanpa mengandalkan anggaran dari APBD. Keinginan saya tercapai yang selama ini viral di TikTok. Masjid Al-Jabar itu memang arsitekturnya seperti bangunan yang ada di kota Mekah, di kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Sekarang sudah ada mobil odong-odong yang meringankan tenaga atau yang usia yang memang kakinya ngeluh sakit. Pada masa yang akan datang, semua yang sudah dibangun di Masjid Raya Al-Jabar ini seperti museum, danau, plaza, dan taman-taman akan membuat masjid ini tidak hanya memiliki fungsi ibadah saja, melainkan fungsi edukasi dan berpotensi sebagai pusat wisata religi Jawa Barat. Selain itu, fungsi-fungsi ini diharapkan dapat terus berimpak positif untuk meningkatkan atau mendongkrak perekonomian masyarakat lokal dan memakmurkan Masjid Raya Al-Jabar sendiri. Saya Iva Latifah melaporkan, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.